Ya, ketemu lagi dengan saya Diandra di tutorial mixing dan mastering Cubase berbahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini saya akan memberitahu bagaimana caranya mixing drum analog ya dengan cepat gitu. Sebelumnya jangan lupa subscribe, jangan lupa dibagi-bagikan karena saya akan selalu memberikan tutorial yang mungkin bermanfaat bagi kalian semua, ya kan? Jadi apa yang telah saya dapat selama ini saya bagi-bagikan gitu, alright? Sebelumnya saya sedikit berbicara tentang drum analog. Saya kalau misalnya mixing drum analog itu eh, dengan cara yang berbeda-beda. Artinya tidak mempunyai preset apa-apa gitu. Jadi saya tergantung dari data apa yang saya dengar gitu. Terus udah gitu perlukah setiap drum itu harus digate gitu? Terkadang tidak perlu. Kalau memang misalnya suara kick ada bocoran snare lebih dominan ya, ya tidak apa-apa, tidak perlu untuk digate gitu. Terus beberapa waktu yang lalu saya telah memberikan tutorial bagaimana apa itu fundamental EQ. Itu sebenarnya hanya patokan untuk kalian belajar mengenal frekuensi-frekuensi itu di mana tempatnya gitu. Tapi kalau nanti setelah kalian sudah hafal tempat-tempat frekuensi itu, mungkin kalian sudah tidak menggunakan itu lagi karena telinga kalian sudah terbiasa untuk mendengar. Ya, sebagai contoh mari kita dengarkan dulu drumnya bagaimanakah bunyinya. Ya, begitu bunyinya. Di sini di depan kalian udah ada kick, sub kick, snare bottom, hi hat, tom 1 2 3, ya kan, bla 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 bla. Eh Kadangkala dua kick ini saya grup, snare juga saya grup, tapi kali ini enggak harus di grup, enggak juga. Makanya kan tergantung gitu. Jadi apa yang saya ajarkan ini eh bukan harus dilakukan seperti yang saya lakukan gitu. Misalnya kalian mixing terus udah gitu EQ-nya kalian samain dengan apa yang saya perbuat, jangan. Jadi ini adalah contoh kasus yang di hadapan saya harus saya perlakukan seperti apa. Banyak orang memperlakukan dengan cara yang berbeda-beda kan. Kali ini ya saya menggunakan cara ya apa yang saya pakai selama ini buat klien-klien saya begitu. Eh saya di dua kick ini saya yang paling saya utamakan adalah eh kick in dan kick in aja maksudnya. Jadi kick in aja yang saya perlakukan karena sub ini kan sifatnya dia hanya nambah-nambahin aja. Jadi setelah ini saya dapat biasanya saya blend aja tuh. Saya blend aja bagaimana dapatnya. Eh Coba kita sekarang urusin di track kick in ini. Saya pasang SSL kan, pasang SSL kemudian oh sorry before begini. Saya naikkan frekuensi high-nya sedikit di 6000. Kemudian saya turunkan middle-nya. Di sini saya nggak potong frekuensi apa low-nya, jadi saya biarin. Kemudian saya pasang EQ lagi di bawahnya. Kemudian saya potong high pass. Kemudian saya naikkan lagi sedikit di frekuensi low mid-nya untuk ambil bodinya seperti biasa. Ini melalui EQ, ini tidak. Nah, simpel kan gitu doang. Terus udah gitu coba saya blend dengan subkick. Oke, setelah gitu snare
snare saya juga naikkan frekuensi high-nya di sini. Saya dengar di sini snare tidak ada terlalu parah ya, bocoran hi-hat nggak apa-apa di lagu ini karena saya butuh suara hi-hatnya, jadi nggak perlu saya gate. Kemudian saya dikit potong frekuensi di 50 frekuensi low-nya. High mid saya naikin sedikit di frekuensi 4000. Kemudian saya pasang steps 73. Saya mau ambil suara bodinya, saya naikkan kembali gitu. Kemudian agak saya buka sedikit frekuensi high-nya, jadinya begini. Nah, kemudian setelah itu saya blend dengan snare bottom. Jadi suara pairnya biar terasa di bottom ini. Saya di bottom saya nggak apa-apain. Saya kalau mixing drum analog saya suka natural, artinya saya tidak terlalu membuat-buat ya. Jadi suara drum yang keluar ya begitu, karena saya mau pengen suara analognya itu ya benar-benar begitulah gitu. Jadi saya tidak banyak merubah gitu. Paling hanya frekuensi aja saya benerin. Kemudian di hi-hat kita dengar hi-hat. Hi-hat saya potong frekuensi low-nya banyak banget ya. Saya cut frekuensi low-nya. Di sini juga saya cut. Kemudian saya naikkan sedikit frekuensi high-nya. Ya. Kemudian di tom ini karena basicnya sudah bagus ya, jadi mendingan saya grup gitu. Mendingan saya grup karena basicnya udah bagus dia, jadi mendingan saya grup. Tomnya saya grup. Kemudian saya biasanya kalau tom hanya mengeluarkan karakternya dengan cara saya menggunakan Pultec ya. Biasanya sih saya pakai Pultecnya ini UAT, tapi karena banyak orang teman-teman yang request kalau Mas bikin tutorial pakai plugin yang biasa-biasa aja dong, yang kita semua juga punya gitu. Ya udah, ini produknya Wafes semua yang saya pakai. Jadi saya naikin di 60 Hz ya. Jadi saya boost. Kemudian di 10 kHz nya saya naikin di 4. Jadi begini bunyinya. Ya, coba kita nyalakan. Ya, terasa banget ya. Oke, kemudian saya pasang kompresor. Ya. Yoi. Misalnya ada pertanyaan, apakah perlu semua frekuensi itu harus di high pass atau low pass? Enggak juga. Makanya nanti kalau sudah mengerti tentang semua tentang suara frekuensi dengan baik ya, dengan paham, sudah memahami, sudah mengenali, nanti pada akhirnya kalian akan mengerti apa fungsinya high pass dan low pass, apa yang perlu di high pass dan apa yang perlu di low pass gitu kan. Karena efek dari kebanyakan frekuensi di 20 sampai 50 itu biasanya yang menyebabkan ngegulung gitu. Nah, itu harus kita potong gitu. Tapi kita harus hafal. Permasalahannya adalah standarnya orang mixing itu biasanya nggak ada frekuensi, nggak ada speaker sub. Jadi kalian nggak bisa mendengarkan
frekuensi sub itu kan. Jadi ya harus biasa dengan salah. Oh ternyata kalau nggak dipotong jadinya begini, oh kalau dipotong jadinya begini gitu. Nah karena ini saya sudah biasa, ya yang perlu saya potong. Contohnya kayak kick tadi, saya potong. Kalau misalnya kayak tom ini, saya rasa enggak ya enggak. Oke, setelah tom baru kita ke overhead ya. Overhead ini saya grup. Overhead saya menggunakan kompresor apa aja ya, cuman saya suka CLI ini sih. Nah settingannya gimana? Overhead sama ambience biasanya saya selalu menggunakan fast release. Nah kenapa harus fast release? Kalau rilisnya cepat akan terasa pumping gitu kan. Nah itu memang saya cari. Jadi suara apa jadi pumping gitu. Nah, kalau bagaimana cara memahami kompresor, saya sudah ada tutorial sebelumnya. Coba nanti kalian lihat apa fungsi rilis, fungsi attack dan segala macamnya gitu. Kemudian eh saya potong frekuensinya sekian. Coba kita solo ya. Overhead India. Saya naikkan frekuensi high-nya. Jadi kalau pumping itu efeknya apa? Simbal itu jadi terasa lebih panjang. Cobain aja kalau nggak percaya. Kalau sudah di blend, kita kawinkan sama semua track nanti akan terasa ya. Oke, setelah itu overhead begitu tadi ya. Kemudian monorum. Monorum pun juga sama. Saya menggunakan fast release. Ini terasa banget kan, pumping banget gitu. Jadi slow attack, fast release. Kalau attacknya cepet, snare-nya jadi terasa. Kalau pumping dia lebih frekuensi high yang naik. Nah, gitu ya. Oke, setelah itu sudah. Coba sekarang kita solo. Coba kita matikan. Ya. Nah, setelah itu mungkin ada pertanyaan, Mas kok nggak pakai kompresor? Drumnya, kicknya, snare-nya. Saya menggunakan parallel kompresor. Parallel kompresor untuk kick, snare, kemudian coba kita lihat desainnya di apa aja. Kick, snare, udah kick, snare aja. Nah, gimana cara menggunakan parallel kompresor? Di sini add FX channel track, ya kan? Klik jebret, nanti akan keluar channel track, ya kan? Gitu. Ya kan, pilih stereo atau mono juga boleh karena tracknya mono. Udah gitu, kalian pilih efeknya apa, ya kan? Setelah jadilah seperti ini, ya kan? Begitu jadi, saya parallel kompresornya saya biasanya menggunakan ini, ya DBX. Ini saya udah uji beberapa kali, dia soft karakternya, saya suka. Beberapa kompresor saya suka ini. Jadi dia menjadikan suara tuh jadi lebih padat. Nanti saya akan coba komparasi
apa kelebihan menggunakan parallel kompresor dan langsung kita kasih kompresor di tracknya ya. Oke. Setelah saya menggunakan add FX track, kemudian saya kasih kompresor di sini. Nah, cara mengaktifkannya bagaimana? Cara mengaktifkannya dengan cara di track drumnya, ya kan? Ini kita send ke sini semua, ya. Mana-mana yang kita perlu, misalnya kick, sub kick, snare dan snare bottom ya, snare top dan snare bottom. Kemudian kita turunin dulu, kita cek sambil kita playback, kita naikin pelan-pelan. Nanti kalian akan tahu apa bedanya. Snare dan kick akan terasa di depan ya, karena kan kalau orang apa namanya dengerin drum itu kan pasti yang pengen didengar adalah snare dan kick gitu. Nah sekarang coba kita dengar sekali lagi ya. Ini menggunakan kompresor apa paralel. Sekarang kita copot paralelnya. Nah, oke kan? Nah, kemudian misalnya gimana Mas kalau misalnya kompresornya kita taruh di insert aja? Boleh. Sekarang kita perbandingkan. Sekarang saya mute paralelnya ya. Kompresor sudah bekerja. Tidak seperti kompresor yang kita pakai, tidak seperti dengan paralel. Snare akan terasa di tengah. Ini terasa di belakang. Nah, yang dimaksud dengan deep and depth nanti ya di sini gitu. Kalian akan jadi deep and depth itu tidak dengan cara volume dibesarin gitu, enggak gitu ya. Jadi dengan cara frekuensi dan pengkompresan yang benar, dia akan jadi benar suaranya. Nah ini kan snare ada di belakang ya, tetap di belakang walaupun kita pakai kompresor. Nih jalan kompresornya kan. Nah, sementara kalau kita pakai paralel, nah di tengah dia kan. Nah cakep gak? Ya begitu cara mixing drum. Mudah kan? Mudah. Jadi jangan diapa-apain, jangan terlalu di otak-atik ini ini malah jadi nggak enak ntar. Kalau saya sih sukanya mempertahankan karakter aslinya gitu. Ya begitulah caranya mixing drum, mudah, gampang, cepat. Jadi kalian harus tahu posisinya bagaimana. Tidak semua drum itu harus digit, tidak semua. Jadi lihat kasusnya dulu. Kalau emang suara kick, bocoran dari kick, misalnya snare terlalu keras, ya kita harus git. Ya kan, jadi nggak semuanya harus diperlakukan sama, tergantung dari kasusnya gitu. Jadi banyaklah mencoba, banyak yang belajar, nggak tahu tanya. Nanti lama-lama akan ngerti sendiri. Oke, sampai di sini dulu tutorial saya tentang mixing drum. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Jangan lupa dibagi-bagikan, jangan hanya di download doang. Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Yang mau bertanya-tanya ataupun yang mau langsung kursus dengan saya, silahkan. Yang mau bertanya-tanya bagaimana caranya kursus, bisa langsung WhatsApp ke saya ya. Oke, see you.